الله أكبر 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 ما لاح صباعيد وأسفر الله أكبر ما خرج مؤمن إلى المصلى وكبر الله أكبر ما حج مسلم إلى مكة واستغفر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له نصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده الحمد لله الحمد لله الذي كان بعباده خبيرا بصيرا وجعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو العرش المجيد فعال لما يريد يبدئ ويعيد وهو على كل شيء شهيد وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده بعثه الله بالرسالة الإلهية فهدى به الإنسانية وزلزل به كيان الوثنية اللهم صل وسلم على خاتم الأنبياء وخير الأولياء وأبر الأصفياء وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم واقتفى بهديهم واستنى بسنتهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فاتقوا الله تعالى واشكروه على نعمه العظيمة وآلائه الجسيمة وأطيعوا ربكم في السر والعلانية ولا ينفعكم إلا الأعمال الصالحة قال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى وقال تعالى إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Kaum muslimin, kaum muslimat, jemaah Idul Adha, hafizakumullah wa ra'akum. Pada hari ini, pada hari yang sangat istimewa, pada hari yang sangat mulia, yang memuliakannya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia yang menciptakan masa, Dia yang telah menciptakan, mentakdirkan hari, minggu, bulan, tahun, dan Dia pula yang telah menganugerahkan umur kepada kita. Hari ini kita diberi kesempatan kembali oleh Allah untuk menikmati hari yang sangat istimewa ini. Rasulullah SAW di dalam sabdanya mengatakan, afdalu ayyamid dunya yaumun nahar. Hari yang paling mulia dan paling utama di dunia ini, kata Rasulullah SAW, adalah hari raya kurban.
Saking mulianya hari ini, Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai alat sumpahnya di dalam Al-Qur'an. Di dalam surah Al-Fajr Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal fajri wa layalin 'ashr wasyaf'i wal watr." Demi fajar dan demi 10 hari dan demi hari yang genap dan demi hari yang ganjil. Ulama menafsirkan apa yang dimaksud demi 10 hari yang Allah jadikan sebagai alat bersumpah, dan demi hari yang genap dan demi hari yang ganjil. 10 hari yang dimaksud adalah 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Kemudian hari genap yang dimaksud adalah hari ke-10, yaitu hari Idul Adha. Sedangkan hari ke-9 yang dimaksud adalah hari Arafah. Allah tak akan jadikan makhluknya sebagai alat sumpahnya, kecuali Allah ingin mengingatkan kepada kita sebagai hamba-hambanya bahwa apa yang dijadikannya sebagai alat sumpah itu sesuatu hal yang sangat penting makna dan artinya dalam kehidupan kita. Di dalam ayat yang lain, secara khusus Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk memperbanyak zikir, takbir, tahlil dan tahmid di hari yang mulia ini. Di dalam ayat Al-Quran Allah berfirman, wa azzin fin nasi bil hajji yatuka rijala wa ala kulli dhamirin yatina min kulli fajjin amiqa liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Di sini Allah menganjurkan hendaklah mereka memperbanyak menyebut nama Allah, mengagungkan asma Allah di hari-hari yang telah ditentukan. Apa hari-hari yang telah ditentukan itu? Para ulama tafsir menjelaskan, salah satunya Ibnu Katsir. Dia mengatakan yang dimaksud hari-hari yang telah ditentukan itu adalah 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Allah tidak akan khususkan satu hari untuk memperbanyak zikir, mengagungkan namanya, bertakbir, bertahlil, bertahmid, kecuali hari itu adalah hari yang diistimewakan oleh Allah. Rasulullah SAW menguatkan makna ini di dalam sabda-sabdanya. Di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan, "Ma min yawmin a'zamu 'indallahi wa la ahabbal 'amala fihinna min hadhihi al-ayyamil 'ashr fa'aksiru fihinna bit-takbiri wat-tahlili wat-tahmid wat-tasbih." Tidak ada hari yang paling agung di sisi Allah, dan tidak ada hari yang sangat Allah cintai amalan kita di dalam hari-hari itu seperti amalan dan hari-hari 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Maka apabila kalian berada di dalamnya, apabila kalian diberi kesempatan oleh Allah untuk hidup di hari-hari itu, perbanyaklah oleh kamu di hari-hari itu bertakbir, mengagungkan Allah, bertahmid, bertahlil dan bertasbih. Kaum muslimin, kaum muslimat, jemaah Idul Adha yang dimuliakan Allah, barangkali banyak kita tidak menyadari bahwa kita sekarang berada di hari yang sangat istimewa. Kita ingat kita berada di hari istimewa 1443 Hijriah. Coba lihat ke belakang kita, berapa banyak orang tahun lalu masih Idul Adha bersama kita, tetapi tahun ini mereka tidak kelihatan lagi bersama kita. Karena lebih dahulu dia telah dipanggil oleh Allah dan ajalnya dan ketentuan hidupnya sudah selesai di dunia ini. Kita tidak tahu apakah kita yang hadir di musalla ini, di tempat salat Idul Adha ini, tahun depan kita akan menikmati hari-hari seperti ini. Oleh karena itu, mumpung kesempatan ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, manfaatkan. Kesalahan kebanyakan kita adalah Allah telah memberikan peluang dan kesempatan kepada kita sebesar-besarnya, tetapi kita juga yang tidak pandai menggunakan kesempatan itu. Maka untuk bisa kita memanfaatkan dan maksimalkan kesehatan itu, kesempatan itu, dan nikmat yang Allah berikan kepada kita banyak sekali. Dan itu Allah ingatkan dalam satu surat yang pendek. Dan sengaja surat ini adalah surat yang sangat pendek di dalam Al-Quran, dan selalu kita baca, dan bahkan barangkali merupakan surat langganan dalam bacaan solat kita ketika kita solat sendiri. Apa itu surat? Surat Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Di dalam ayat itu Allah mengingatkan kepada
kita bahwa nikmatnya kepada kita sangat banyak sekali. Al-Kautsar itu akar katanya daripada kasura, daripada kasir, tetapi didatangkan wazan Al-Kautsar menunjukkan bahwa nikmat yang Allah berikan kepada kita sangat-sangat dahsyat dan sangat banyak sekali. Di dalam 2 ayat dalam Al-Quran dengan redaksi yang sama, Allah mengulang apa kata Allah menantang kita, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kamu mencoba-coba menghitung-hitung nikmat yang kamu terima dari Allah Subhanahu wa taala, kamu tidak akan mampu menghitungnya. Apakah kamu menghitungnya secara individu atau secara kolektif? Kamu hitung dengan alat yang sederhana atau dengan alat kalkulasi yang paling canggih pun kamu tak akan pernah bisa menghitungnya. Begitulah bayangan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan dalam surat yang pendek ini ketika kita membaca inna a'tainakal kautsar, terbayang oleh kita begitu nikmat yang banyak sekali yang Allah berikan kepada kita. Tetapi di hadapan nikmat itu Allah perintahkan kita untuk mensyukurinya. Ayat itu kata ahli tafsir maknanya sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang sangat banyak sekali. Oleh karena itu pemberian kami banyak sekali kepada kamu. Maka kamu hai orang-orang yang beriman yang menerima nikmat, jangan pula kamu berhenti untuk memberi kepada sesama. Nikmat yang Allah titipkan di tangan kita itu bukan untuk ditumpuk. Nikmat yang Allah titipkan, yang Allah amanahkan di tangan kita, bukan untuk dijadikan sebagai alat dalam kehidupan ini untuk menyombongkan diri dan meninggikan diri di hadapan saudara-saudara kita. Tetapi nikmat itu tujuan Allah supaya kamu bisa bagi. Dan Allah titipkan nikmat itu di tanganmu, Allah ingin menguji. Maka Allah dalam Al-Quran mengatakan ketika Allah memberikan nikmat ini kepada kita semuanya itu adalah ujian Allah. Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Sesungguhnya kami telah jadikan di muka bumi ini perhiasan dan nikmat. Untuk apa? Kami ingin menguji mereka, siapa mereka yang terbaik amalannya. Kemudian di sini juga di dalam ayat lain Allah mengatakan allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Maka ayat surat yang pendek ini menganjurkan kepada kita, pertama mengingatkan begitu banyak nikmat Allah. Maka nikmat ini harus kita syukuri. Bagaimana mensyukuri nikmat ini? Allah jelaskan dalam 2 bentuk. Pertama kata Allah fasalli li rabbika. Maka nikmat yang kamu terima itu fasalli li rabbika. Bagaimana kamu harus mensyukurinya? Bagaimana kamu harus menyikapinya nikmat yang begitu banyak? Allah memberikan nikmat itu semua pertama sekali adalah supaya dengan nikmat itu membantu kita jadikan sarana untuk menjadi tujuan akhir dan tujuan utama dalam kehidupan kita. Kalau kita membaca Al-Quran, untuk apa kita dihadirkan Allah ke muka bumi ini? Untuk apa kita diciptakan dan diadakan Allah? Kita ini bukan ada sendiri. Maka di dalam Al-Quran selalu perintah ibadah itu Allah ingatkan kepada nikmat penciptaan. Kenapa? Karena siapapun di antara kita yang sehat akalnya, kalau seandainya dia ditanya, siapa yang menciptakan kamu? Siapa yang menciptakan matamu? Siapa yang menciptakan telingamu? Siapa yang menciptakan hidungmu? Siapa yang menciptakan seluruh anggota organ tubuh yang kamu gunakan sehari-hari untuk beraktivitas? Siapa yang menciptakan otakmu yang cerdas? Ada orang yang akal sehat mengatakan orang tua saya menciptakan. Ada orang akal sehat mengatakan bos saya menciptakan. Ada di antara akal yang sehat mengatakan atasan saya. Semuanya itu adalah pasti Allah. Maka di dalam Al-Quran Allah setil. Allah menyetil orang-orang kafir Quraisy. Ketika mereka ditanya kenapa mereka menyembah para berhala-berhala. Para berhala itu tidak ada manfaatnya sama sekali bagi mereka. Tetapi mereka kalau ditanya, siapa yang menciptakan kamu? Maka mereka akan menjawab Allah. Wa la in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Maka kalau kamu tanya mereka, siapa yang menciptakan langit dan bumi dan dirimu sendiri? Tanam-tanaman, buah-buahan yang kau makan, organ-organ yang kamu gunakan, otak cerdas yang kamu gunakan untuk berpikir, menganalisa dan memberi manfaat
bersama. Siapa yang membuat? Kan di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan, di dalam surat yang pendek sekali, dalam ayat 5 ayat menjelaskan siapa kita manusia ini dan apa yang Allah berikan kepada kita dan untuk apa kita hadir ke muka bumi ini. Maka di dalam Al-Quran Allah mengatakan, hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an mazkura inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira inna hadainahu sabila imma syakira wa imma kafura. Lupakah engkau hai manusia bahwa kamu dulu adalah sesuatu yang tidak ada, yang tidak pernah disebut-sebut oleh manusia. Sekarang lalu kamu ada. Siapa yang mengadakan kamu? Apakah kamu ada begitu saja? Jangankan kita menyebut kita ini ada begini saja. Satu botol plastik yang sederhana saja, kalau orang bertanya kepada kita, apakah botol plastik ini ada begitu saja? Maka tidak akan mungkin ada kita menjawab, itu botol plastik itu pasti ada yang mengadakan. Dan tak akan mungkin dia ada begitu saja. Bagaimana dengan makhluk manusia yang begini unik, rapi, serasi? Maka ayat yang selalu disuruh baca di dalam Idul Fitri dan Idul Adha, pada rakaat pertama salat Idul Fitri, dan itu kebiasaan Rasulullah, sabbihisma rabbikal a'la allazi khalaqa fasawwa wallazi qaddara fahada. La ilaha illallah. Bertasbihlah kamu kepada Tuhanmu. Siapa Tuhanmu? Yang telah menciptakan kamu. Oleh karena itu kalau kita berkaca, begitu indah ciptaan kita. Bagaimana Allah menciptakan mata, bagaimana Allah menciptakan telinga yang serasi. Maka subhanallah, seluruh organ itu serasi dan rapi dan ukurannya sama. Kemudian organ diciptakan Allah dan Allah buatkan pula fungsinya. Dan Allah juga menunjukkan kadang-kadang Allah ciptakan organ dan Allah tidak ciptakan fungsinya. Banyak orang punya daun telinga tapi tak mendengar. Banyak orang punya bola mata tapi tak melihat. Kenapa fungsinya? Kita diberikan Allah nikmat begitu sehat. Banyak orang punya kepala tetapi kepalanya tidak ada apa-apa. Dan dia adalah gila. Dan Allah semua kuasa. Kita yang telah diberikan oleh Allah nikmat, maka kita disuruh bersyukur. Maka pada hari ini adalah hari bersyukur. Inna a'tainakal kautsar. Bagaimana kita menghadapi begitu banyak nikmat Allah? Pertama, memperbanyak ibadah. Itulah sebabnya nikmat-nikmat ini, apapun yang Allah berikan kepada kita, pertama berupa umur. Ini nikmat pertama. Dan ini adalah nikmat di dunia. Kemudian nikmat yang terutama, nikmat yang nomor satu adalah nikmat iman, nikmat Islam. Dengan nikmat iman dan nikmat Islam ini, kita berada dalam kehidupan ini di atas siratal mustaqim. Kemudian dengan nikmat iman dan Islam ini, apabila kita amalkan dan kokoh istiqamah sampai akhir hayat, insya Allah kita sampai di penghujung jalan dan kita akan selamat pulang kampung. Karena kampung kita sebenarnya bukan dunia ini. Kita cuma ditaruh oleh Allah sementara di dunia ini. Kampung hakiki kita, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian kaum muslimat, adalah surga. Maka kita selalu berdoa setiap rakaat salat kita supaya kita jangan menyimpang dari jalan yang lurus yang akan menghantarkan kita kepada surga. Maka ihdinas siratal mustaqim, itu maknanya, ya Allah, tunjuki, bimbing, kokohkan aku di atas jalan siratal mustaqim yang menghantarkanku kepada kampung halamanku yang sebenarnya. Maka kita katakan ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya Allah, jangan jadikan aku menyimpang. Sebab kalau seandainya kita menyimpang, maka akibatnya, di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengambil satu kayu kecil, kemudian dia menggaris sebuah garis lurus. Setelah itu di samping kiri kanan garis lurus itu, Rasulullah buat garis-garis persimpangan. Apa kata Rasulullah? Garis lurus inilah siratal mustaqim. Di ujung siratal mustaqim ini surga menunggumu. Tetapi di persimpangan ini, di samping kiri kanan jalan siratal mustaqim ini, banyak persimpangan, dan setiap persimpangan itu ada iblis yang berdiri kokoh dan di situ menjaga dan mengajak dan merayu kalian untuk masuk ke persimpangan itu. Maka kita selalu berdoa ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kalau kita masuk ke persimpangan itu dan kita larut, maka di setiap ujung persimpangan itu neraka yang menunggu. Maka kita tidak selamat pulang kampung. Ibarat orang merantau, ketika dia pulang maka dia nyasar, tak lagi tahu dia mana jalan ke kampung halamannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd.
Kaum muslimin jemaah Idul Adha yang dimuliakan Allah. Maka pertama sekali mari kita jadikan nikmat Allah itu ibadah kepadanya. Maka jangan segan-segan kita, maka jangan kita bakhil dalam memberikan, mengorbankan apa saja yang Allah minta dalam rangka beribadah kepadanya. Maka salah satu bentuk ibadah itu adalah salat. Oleh karena itu semakin banyak nikmat yang kita terima dari Allah, hendaknya semakin banyak sujud kita kepada Allah. Maka kita, ketika kita tidak punya kendaraan apa-apa, berjalan kaki kita ke masjid. Setelah kita punya kendaraan sepeda, motor, mobil dan segala macamnya, semakin rajin kita ke masjid. Jangan sebaliknya fenomena yang kita lihat. Ketika dia miskin dulu rajin beribadah, tetapi setelah Allah berikan, Allah buka untuk dia dunia dan Allah berikan rezeki, lupa diri dia. Maka sekarang kadang tidak menempuh masjid lagi dan tidak solat berjamaah lagi. Dan dia enggan dan malas untuk berinfak, malas untuk berkorban. Maka sebagian orang kaya cirinya, semakin kaya, semakin renggang hubungannya dengan Allah. Semakin kaya, semakin renggang hubungannya dengan sesama. Ini adalah tanda manusia yang tidak diredai oleh Allah, karena dia tidak pandai mensyukuri nikmat. Maka orang kaya yang ideal yang Allah inginkan itu, semakin banyak nikmat yang diterimanya, maka semakin rajin dia sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dia di puncak-puncak nikmat yang Allah berikan kepadanya, maka dia tak berhenti solat sampai kena saking banyaknya dia solat dan sujud kepada Allah, sampai retak-retak tumitnya, sampai istrinya yang tercinta Aisyah, ummahatul mukminin, ummul mukminin Aisyah, sayang dan sedih dan juga apa? Dia tidak tahan melihat tumit Rasulullah sampai retak kena solat. Itu di puncak nikmat. Sampai dia mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, untuk apa lagi nih solat yang sebanyak ini? Aku kasihan melihat tumitmu tak berdarah sampai saking banyaknya solat." Coba, apa jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? "Hei Aisyah, istriku yang tersayang, tidakkah aku rela melihat aku menjadi hamba yang bersyukur?" Artinya syukur itu diperlihatkan dengan memperbanyak sujud. Maka orang semakin tinggi pangkatnya, kadang-kadang titelnya. Dulu dia ketika SD, tamat SD rajin solat, tamat SMP rajin solat. Setelah dia kuliah sarjana tak peduli solat. Ini orang macam mana pula seperti ini? Semakin banyak Allah berikan nikmat. Dulu tidak ada titel, tidak ada Dr. Handus, tidak ada dia itu SH, tidak ada MA, tidak ada doktor, selalu di masjid. Tetapi setelah doktor, setelah MA, apalagi setelah profesor, tak melihat lagi ke rumah Allah. La ilaha illallah. Ini ciri orang yang kufur nikmat. Oleh karena itu nikmat yang Allah berikan itu untuk ibadah. Nikmat umur, nikmat keamanan, nikmat kesejahteraan, nikmat kesehatan, nikmat segala macam nikmat yang Allah berikan. Nikmat pangkat, semuanya itu untuk apa kata Allah? Untuk beribadah. Baca oleh kita satu surat yang pendek, yang mana semua kita pasti hafal surat itu. Surat itu adalah surat Quraisy. Apa kata Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada orang-orang Quraisy? Liila fi Quraisyin ilafihim rihlatasy syita'i was-shaif. Demi kebiasaan orang Quraisy, kebiasaan mereka melakukan perdagangan di musim panas dan musim dingin. Dan mereka dalam perdagangan itu aman. Dan mereka mendapat rezeki yang melimpah daripada perdagangan mereka itu. Oleh karena itu Allah ingatkan orang-orang Quraisy, siapa yang membuat kalian aman dalam perdagangan kalian? Siapa yang telah memberikan rezeki kepada kalian? Oleh karena itu jangan kalian jadikan rezeki itu untuk berbuat maksiat. Jangan kalian jadikan rezeki yang Allah titipkan, amanahkan di tangan kalian untuk membantu kebatilan-kebatilan dalam kehidupan ini. Tetapi jadikan rezeki itu pertama, falyabudu rabb hadzal bait. Seluruh yang Allah berikan itu hakikatnya adalah untuk beribadah kepadanya. Falyabudu rabb hadzal bait allazi at'amahum min ju'. Dan Allah ingatkan kembali, siapa yang telah memberikan makan kepada kalian? Kalau Allah seandainya tidak jadikan seluruh mangga, rambutan durian itu tidak berbuah, Allah jadikan padi tidak berbuah semuanya,
dan gandum tidak ada membuah semuanya. Siapa yang bisa akan membuahkannya kalau Allah akan menghalangnya? Ikan di laut kalau sana tidak ada ikan dan seluruh hewan Allah matikan, kita makan dari apa? Allazi at'amahum min ju'. Allah lah yang telah memberi makan kalian. Kalau Allah takkan lagi memberi makan kalian, kelaparan kita semuanya ini. Maka oleh kerana itu, untuk apa nikmat itu? Falyabudu. Beribadahlah kamu kepada Tuhanmu. Kemudian apa lagi? Wa amanahum min khauf, dan mengamankan mereka dari rasa takut. Kita alhamdulillah hidup di negara yang aman, yang damai, yang sejuk. Masya Allah. Maka gunakan keamanan ini untuk apa? Jangan gunakan keamanan yang Allah berikan dalam negara kita ini untuk membuat kekacauan, untuk membuat kezaliman, untuk membuat maksiat dan segala macamnya. Tapi manfaatlah keamanan itu untuk banyak sujud kepada Allah. Berapa banyak negara dalam kondisi perang, tak sempat mereka solat, tak bisa mereka ke masjid kerana rudal-rudal telah menunggu mereka. Kita alhamdulillah hidup dalam kondisi damai, hidup dalam kondisi aman. Syukuri nikmat aman ini. Maka apa? Jangan gunakan nikmat aman ini untuk berbuat maksiat. Kalau Allah sudah marah, Allah jadikan kita kacau. Ketika kita kacau, kemana kita akan minta keamanan? Oleh kerana itu penuhi masjid, ramaikan masjid, rajin sujud kepada Allah sebagai rasa syukur kita. Allah berjanji kepada kita, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid wa in tashkuruhu yardahu lakum. Kalau kamu bersyukur, Allah berjanji akan menambahkan nikmat dan nikmatnya kepadamu dan memberkahinya. Tapi kalau kamu kufur, kamu akan dihajar oleh Allah. Ketika azab Allah datang, maka ketika itu kamu akan menangis. Azab Allah sangat pedih sekali. Maka jangan berbuat maksiat. Orang yang berbuat maksiat, berbuat kezaliman, kemudian menggunakan nikmat Allah semena-mena, tidak sesuai dengan aturan Allah, berarti itu sama kita mengundang azab Allah. Maka yang kedua, untuk apa nikmat ini? Allah katakan wanhar, berkorbanlah kamu, artinya berbagi kepada sesama. Maka nikmat yang Allah titipkan itu supaya kita berbagi. Maka di sini ayat ini mengajarkan kepada kita untuk memperkuat hubungan vertikal kita dengan Allah, kemudian hubungan horizontal kita dengan sesama manusia. Maka nikmat yang Allah berikan kepada kita, pertama gunakan untuk beribadah kepadanya. Kemudian nikmat yang Allah berikan kepada kita, mari kita jadikan untuk berkorban dan memberi kepada sesama kita. Maka ayat inna ataina ini datang sebelum ayat, setelah ayat ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin. Maka jadilah kita orang yang berbuat baik dengan rezeki yang Allah berikan. Maka jadilah kita orang-orang yang bermanfaat. Maka kemana-mana kita berbuat kebaikan. Berbuat kebaikan untuk istri, berbuat baik untuk anak, berbuat baik di mana-mana, kebaikan. Umur yang diberikan Allah kepada kita, doakan kepada Allah. Allahumma ja'al hayata ziyadatan lana fi kulli khair. Ya Allah, jadikanlah hidup detik-detik, setiap detik hidup yang Engkau berikan kepadaku, ya Allah, satu detik itu pula kebaikanku bertambah. Tapi kalau seandainya setiap detik hidup Allah tambahkan, kemudian dosa yang akan bertambah. Doakan saja seperti doa ini, waj'alil mauta rahatan li min kulli syarr. Ya Allah, jadikanlah mati itu sebagai istirahatku daripada segala dosa. Kalau kan dosa bertambah dalam kehidupan ini, bertambah umur, bertambah banyak dosa, bertambah umur, bertambah banyak kezaliman. Untuk apa artinya hidup ini? Maka kuburan jauh lebih baik bagi kita daripada muka bumi ini. Karena kita hidup adalah untuk mencetak kebaikan. Kemudian jadikan rezeki yang Allah berikan kepada kita untuk berbuat manfaat kepada sesama. Memberi kepada sesama, mudahkan urusan orang lain. Bermanfaat itu artinya apa? Bahwa kehadiran kita di muka bumi ini jangan pernah menyusahkan orang lain. Kehadiran kita di muka bumi ini jangan pernah menzalimi orang lain, dan jangan pernah membebankan orang lain, dan jangan kita menjadi masalah bagi orang lain. Jangankan bagi umat, satu orang saja jangan menjadi masalah. Karena ada sebagian manusia di rumah dia bermasalah bagi istrinya, dia bermasalah bagi anak-anaknya, bermasalah bagi tetangganya, bermasalah bagi orang-orang yang bersama bekerja dengannya. Di mana-mana dia buat masalah. Manusia seperti ini, kuburan lebih baik daripada dia, daripada dunia ini. Kita hidup bukan untuk membuat onar. Oleh karena itu kehadiran kita oleh Allah untuk berkorban. Artinya apa? Kehadiran kita di muka bumi ini untuk memudahkan urusan-urusan orang lain yang sulit.
untuk meringankan beban-beban orang lain yang berat, untuk menghibur orang-orang yang sedih, membahagiakan orang-orang yang susah, kemudian menunjukkan jalan kepada orang yang tidak tahu jalan. Dan jangan kita, maka ciri manusia yang bermanfaat tidak pernah menjadi sumber masalah di mana saja dia berada. Manusia yang bermanfaat, yang diinginkan oleh Allah, di mana dia berada, selalu menjadi unsur penyelesai masalah. Itulah manusia yang mana moto hidupnya selalu berkorban. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafur.